Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua alhamdulillah nih lagi asik setelah selesai taklim ngaji setiap rutin malam Kamis. Ini kita mau nanya-nanya nih sama orang tua kita, sama guru-guru kita, sama abang-abang kita nih. Di sini ada orang tua kita nih, Bapak Haji Mardani selaku RW 025. Nah, ini beliau alhamdulillah nih aktif ngaji di mana-mana. Di antaranya nih yang beliau rutin ngaji nih setiap malam Kamis. Pokoknya kalau orang tua hadir, adem rasanya ya Bang ya. Wah, enak banget orang tua. Artinya kita anak-anak muda ini benar-benar diperhatiin secara khusus. Jadi enggak cuman merintah. Sekarang ada orang tua yang cuman sono sholat lu begitu, tapi kagak sholat nya. Bener gak? Ada yang bilang sono lu ngaji, bukan ngaji dia malah main apa? Malah main HP gitu kan, atau nonton bola gitu. Nah, alhamdulillah beliau istiqomah. Mudah-mudahan kita semua nih ya ngikut keistiqomahan beliau sampai kita nanti punya anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Wan Daus. Beliau dari Keranggan ini, jauh banget ini. Beliau habis ngurusin, wah luar biasa banyak urusan dunianya nih. Alhamdulillah beliau nyempetin ini dari Keranggan. Jauh Bang. Wah. Nah, ini ada guru kita nih Ustadz Teddy Kusnadi ya. Gimana guru? Sehat guru? Alhamdulillah. Mau guru? Pakai mika guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Udah kangen banget ini kita. Ya, udah lama agak ya Allah udah enggak berjumpa ini ya, enggak berjumpa. Gimana kabar? Sehat guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Apa kesibukannya sekarang nih guru? Kita sekarang bawa gerobak guru. Oh, gerobak. Ini gerobaknya gerobak majazi ya. Bawa gerobak kita guru. Tadi habis dari apa namanya? Dari Pantai Indah Kapuk guru. Oh iya. Pantai Indah Kapuk. Kebetulan tadi pengen ikut sebenarnya ngaji tuh ya. Pengen hadir di mari. Udah mulai. Akhirnya mojok dah tuh di pojokan. Tapi tetap kita dengerin gitu. Nah, ini ketawaduan beliau nih ya. Orang-orang biasanya langsung masuk ya kan. Beliau malah ngumpet ya. Iya malah ngumpet beliau. Ya apa. Nah, di sini di sebelah kiri saya nih ada abang kita, Abang Lukman. Beliau ini masih satu RW sama saya sama Pak Haji ini ya. Kalau beliau ini beda RW juga udah. Ini udah beda daerah juga udah. Ini Bang Lukman nih alhamdulillah nih beliau juga aktif ngaji nih. Pokoknya kalau masuk pagi saya WA, masuk siang saya WA, sampai masuk malam kayak saya WA mulu pokoknya. Kira-kira bosan enggak Bang saya WA mulu Bang? Berarti enggak bosan. Enggak bosan. Udah masuk siang tapi di WA terus. Jadi saya emang sering banget nge-WA-in semua termasuk Daus langsung Teddy saya WA. Sampai Gia semua Rehan gak punya nomornya. Sampai Ayah nih semua saya WA bener. Saya enggak. Kalau ngajar kayak gini mah sebenarnya kalau nggak di WA juga saya insya Allah. Iya luar biasa nih. Lebih bener ya. Jadi kesan saya kan nggak tahu waktu ya nih. Jadi alangkah baiknya kita sebagai teman ya ngingetin ya. Ya kadang kalau misalnya bising-bising dikit dapat WA dari saya, maafin dah ya. Nah, di sini ada Bang Gias nih. Ini beliau dari Pulau ya Bang Gias ya. Dari Pulau. Ini dulu dia pernah murid saya dulu di Nurul Huda ya. 3 tahun kita ketemu, terus akhirnya beliau SMA sampai sekarang akhirnya beliau ngikut lagi. Ini beliau juga alhamdulillah nih udah beberapa pertemuan aktif ngaji. Biasanya ngajak Sayyid, sekarang alhamdulillah ngajak Bang Rehan nih ya Allah. Ini dua-duanya nih suaranya enak banget nih. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah di sini, Bang. Bang Rehan dari mana, Bang Rehan? Bukas Utara. Teluk Pucung. Masya Allah. Emang majelis ini jauh-jauh semuanya. Bang Rijal kemarin dari Macikarang ya kan? Benar ya? Ujung-ujung semuanya. Ini orang-orang kita kemana ini, Pak Ji? Hah? Ya mudah-mudahan ya. Dengan berjalannya waktu semoga ini majlis banyak yang ikut, bukan cuman jauh doang ya kan, magnetnya terus ke bawa-bawa anak-anak yang ada di sekitaran kampung kita nih. Nah ini alhamdulillah nih kita sudah berkenalan, ada orang tua kita, ada guru kita, ada abang-abang kita semuanya. Ini saya mau nanya nih ya, ini kira-kira anak-anak sekolah nih ya yang setelah dia lulus, ini sekarang kan ada banyak aturan-aturan baru nih dari gubernur kita nih, Bapak Kang Deddy Mulyadi, luar biasa. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat afiat ya. Pasti setiap aturan ada pro dan kontra, bener gak?
pasti ada pro dan kontra. Ini kita bukan apa namanya, bukan ini, kita hanya melihat yang terbaik. Ya, kita pengen tahu nih dia dari orang tua kita gimana nih program-program yang sekarang nih banyak yang dibilang luar biasa. Di antaranya nih sekarang kalau ada anak-anak yang di luar batas, kalau bahasa kita offset dah gitu, tawuran berlebihan ya, terus di sekolah jarang masuk, biasanya dibawa di barak militer. Ini bagaimana pendapatnya nih? Ini harus masuk ke itu. Nah, gimana Pak Haji? Ya, kalau secara umum itu luar biasa ya programnya gubernur. Jadi menyentuh kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat khususnya ya, sehingga bisa para orang tua memperhatikan anak-anaknya bagaimana tentunya di luar dari keluarga ya, di luar dari rumah, dan juga mungkin banyak penekanan terhadap sekolah-sekolah agar anak didiknya ini atau anak-anaknya di sekolah ini banyak diingatkan oleh para guru agar guru ya biar agar guru ini bisa lebih perhatian terhadap murid-muridnya yang memang selama ini kurang perhatiannya, belajarnya kurang aktif dan juga banyak malas dan juga banyak main. Ini menjadi menjadi luar biasa. Ya, benar. Yang kedua tentunya juga ada penekanan informasi yang memang disampaikan Bapak Gubernur bahwa di akhir belajar ini ya tidak boleh tur dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu bagaimana tuh? Kenaikan kalau orang bilang kan terakhir ini ada perpisahan ya. Perpisahan sekolah. Ini barangkali ini perlu diperbaiki saja karena memang kenangan yang terbaik itu dengan teman-teman di sekolah itu memang ada di acara perpisahan. Iya. Sehingga dia mempunyai kesan-kesan yang luar biasa terhadap teman-temannya, sehingga dia bisa berkomunikasi setelah lulus ini mau lanjut kemana. Ini juga tapi itu aturannya bukan nggak boleh, tapi boleh, cuman nggak boleh keluar gitu ya, benar ya? Begitu bukan? Jadi nggak boleh keluar yang batas terlalu jauh gitu. Tapi di sekolah ngadain boleh, cuman sebatas sekolah aja. Nah ya mungkin emang biasa kita dulu tuh kalau lulusan kita emang jalan-jalan gitu. Kalau pondok nih Wali Songo gitu kan, Wali Songo contoh 3 hari seminggu gitu. Nah kalau di sekolah biasanya ke Jogja gitu kan ya, ke daerah-daerah mana Bali dan sebagainya. Nah sekarang ini ada apa namanya? Nah ya jadi nggak boleh anak-anak sekolah untuk jalan-jalan yang sampai keluar kota gitu. Jadi boleh nggak ada cuma di ini. Nah, jadi artinya tadi beliau sudah memaparkan program barak militer ini luar biasa bener. Karena sampai artis-artis tuh kalau semisal dia lelucon tuh sampai dibawa-bawa tuh. Tapi emang manfaatnya kita rasain. Cuman emang di sekolah kita ini belum ada sih ya yang sampai dia dibawa ke barak. Tapi kalau kita lihat secara di media sosial ya, para guru, para orang tua, para abang-abang semuanya ini ada di sini, itu emang sangat positif kalau menurut saya. Jadi anak-anak yang berbengal kalau bahasa kita, benar gak? Anak yang berlebihan ini harus benar-benar dibawa ke sono. Dan ketika ada satu cuplikan video tuh, ketika dia lagi baris, datang ke Pak Gubernur kita nanyain gimana kabar, wah dia nangis, kangen sama mamanya, ya kan, kangen mamanya. Kayak orang pesantren jadinya gitu, guru ya. Ya kangen dia mamanya. Walaupun bader banget itu bocah, sangar banget mamanya. Tapi kalau udah jauh dari maknya, seminggu aja dia mewek. Bocah gaya kayak apa ya kalau udah tinggal mah, bener gak Bang? Iya. Nah alhamdulillah nih kalau mungkin kita pro nih. Yang aturan-aturan barak militer nih kayaknya pro. Ya mudah-mudahan aturan ini terus berjalan dan lebih baik lagi nih. Generasi kita nih anak-anak muda nih biar jangan pada tawuran. Soalnya tawuran ini luar biasa ya. Nggak ada manfaatnya, ngikut-ngikut doang,
bahayanya luar biasa. Bener ya Bang ya? Diri dia ya kan, bahkan orang rumahnya. Nah tadi untuk Strum tadi apa namanya, iklan dulu Strum tadi untuk jalan-jalan ya, mungkin ada sebagian yang pro dan kontra ya. Ya mungkin kalau bahasa saya ya, kalau bagi orang-orang yang menengah ke bawah, ketika dia dipintain duit sekian kayaknya dia keberatan. Tapi emang di sisi lain bagi orang-orang yang menengah ke atas ini kayaknya nggak pas ya. Karena apa? Karena biasanya mereka ini udah hal yang biasa ke Jogja tuh ya, ke Bali. Apalagi kumpul jarang-jarang gitu. Ya itulah namanya, setiap aturan pasti ada pro dan kontra. Ini bagaimana nih dengan guru kita nih? Ya. Ngomong sambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya. Ya tadi menyambung dari pembicaraan orang tua kita yang luar biasa. Memang peraturan daripada gubernur kita Pak Deddy Mulyadi, KDM. Jadi beliau ini kalau menurut saya termasuk orang yang memikirkan terhadap resiko-resiko ke depannya. Contoh misalnya, kayak misalnya kita akhir acara atau akhir sekolah studi tour misalnya. Iya. Beliau memang melihat dari segi kekhawatiran ketika ada terjadi sesuatu di jalan, kalau jauh-jauh begitu. Iya. Nah itu ya salah satu pemikiran beliau. Namun untuk acara-acara di sekolah ya, internal, memang dulu juga di zaman saya tahun 2004 itu memang tidak ada acara keluar, tidak ada. Memang setelah acara sekolah selesai itu cukup perpisahannya di sekolah. Jadi terkait ya 2004 ya. Jadi cukup perpisahannya di sekolah. Dan kemarin tuh di tahun 2010 sampai ke sini memang ada studi tour. Dulu nggak ada. Jadi Anda tuh di zaman dulu cukup acara di sekolah, mengadakan pentas seni di sekolah. Dan itu pun luar biasa, ada kesan tersendiri tadi kata orang tua kita. Jadi intinya kesan dan pesannya itu tergantung menyikapi pihak sekolahnya bagaimana. Pihak sekolahnya mau seperti apa, dan tidak mesti kita harus keluar kemana, enggak. Jadi momen-momen penting, momen-momen baiknya itu tergantung pihak sekolah bagaimana mengkoordinir daripada sekolah itu sendiri. Satu. Kemudian yang kedua, perihal tentang barak. Jadi memang lucu tuh ya barak tuh. Jadi saya sering bercanda dengan teman-teman ya. Jangankan anaknya, bapaknya ya. Bapaknya main HP, awas dibilangin dong Kang Deddy masukin barak letak. Lucu memang ya. Jadi benar. Sebetulnya satu hal yang unik lah menurut saya gitu ya. Jadi anak-anak yang yang terhadap orang tuanya tidak baik, di sekolahnya tidak baik, dimasukkan atau dilaporkan ke pihak barak, gitu, TNI misalnya. Sebetulnya pro kontra sebenarnya. Jadi saya lihat baik itu di masyarakat ataupun di pemerintah pro kontra juga ternyata. Saya lihat di media-media sosial juga pro kontra. Ya baik itu DPRD, DPD juga sama. Pro kontra, ada yang suka, ada yang tidak. Yang sukanya dididik oleh barak itu mereka menjadi disiplin. Yang tadinya bangun siang jadi subuh ya. Sekarang udah bangun. Yang bangun subuh, yang tadinya memang yang tadinya susah dibangunin kan di barak otomatis suruh dibangun ya. Suruh bangun. Makan pun tidak ngada-ngada dan tidak semau-mau, mau ini mau itu. Ayo dikasih seadanya. Ya sangat disiplin. Sebetulnya baik di situ mendisiplinkan anak. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang nggak biasa tuh kaget. Yang nggak biasa kaget ya. Ada pun pihak orang tua yang melaporkan Pak Deddy karena terkait barak ini, ya kan? Karena dinilai bahwa barak ini ternyata membuat anak tuh menjadi bahasanya? Menjadi arogan atau terlalu inilah, dikhawatirkan nanti jadi gimana. Tergantung juga orang tuanya, kembali kepada orang tua. Jadi setelah dari barak, apakah ada perubahan atau tidak, orang tua lagi kembali. Jadi itulah. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi positif, banyak positifnya. Namun kalau kita lihat dari sisi negatif, tentu ada pun yang negatif juga banyak.
tergantung kita menyikapi daripada Berarti pemerintah itu. pendidikan anak ini nggak lepas dari orang tua guru ya? Betul, Bener kembali ke orang tua. Ya. Tadi seperti yang guru kita bilang, Mm-mm. kita nyuruh orang tua sholat tapi orang tuanya enggak. Enggak. Iya. Nyuruh ngaji orang tuanya main Orang HP. ngaji, Ya, itu iya. kembali ke orang tua sebetulnya. Bener. Ya. Itu. Jadi kita sebagai orang tua emang kudu nyontohin ya. Jadi lama Betul. kelamaan kalau kita hanya merintah doang kayaknya anak tuh tambah pinter. Bener gak? Anak itu tambah pinter. Dia apalagi sekarang udah kenal sosial media. Bahaya. Buah-buah mah begitu kalau orang kita. Emak mah gitu. Nyuruh doang. Sholat. Kok mama kagak sholat? Gitu. Alasan apa? Lagi ini, lagi uzur. Kalau yang cewek biasanya lagi main gitu kan. Kalau yang bapak udah tadi katanya gitu. Padahal belum. Padahal Gitu. belum. Nah Iya. emang orang tua ini kesuksesan keberhasilan anak ini nggak lepas dari orang tua. Kalau dalam pendidikan nggak lepas dari guru. Makanya Syekhona kita, guru kita Ki Anwar Mansur tuh sedikit mengutip dawuh beliau bahwa kesuksesan seorang murid anak itu tidak lepas dari guru dan orang tua. Atau tiga nih, kalau dia sekolah atau dia mondok nih, ya anaknya semangat dalam belajar, orang tuanya semangat dalam mendoakan dan membiayai, gurunya semangat dalam mengajar. Jadi katanya ada salah satu aja yang tidak semangat, contoh anaknya nggak semangat, orang tuanya membiayain, doain, gurunya doain, ngajar, dia malas-malasan sekolahnya, nggak jadi. Atau gurunya semangat, anaknya semangat, orang tuanya nggak, gurunya ngajar udah payah banget luar biasa, anaknya semangat banget, orang tuanya doain kagak, biayain kagak, bodoh terserah mau gimana kek, agak bisa juga. Atau orang tua semangat, anak semangat, guru kagak, bentar-bentar libur, terus kakak libur terus, kagak ngaji-ngaji, kagak pernah masuk. Nah ini guru kemana? Itu juga nggak bisa. Jadi anak atau murid nggak lepas semuanya dari dukungan orang tua dan guru-gurunya. Ya mudah-mudahan ya program-program buat ya khususnya buat Jawa Barat, kita ini kan di Jawa Barat ya. Gubernur kita doain biar sehat ya. Pak Gubernur biar sehat selalu ya. Terus membuat program-program yang luar biasa. Kita nih sebagai warga Jawa Barat keren, ngeliatnya keren ya. Walaupun ada istilah julukan gubernur sosmed tapi keren. Jadi kerjanya kelihatan semuanya, danta benar-benar. Wah luar biasa. Ya, mudah-mudahan nih penerus-penerus kita, anak-anak muda nih jadi penerus yang Amin. yang luar biasa ya. Gimana nih yang sebelah kiri nih? Bagaimana pendapatnya nih? Ya. Yang sebelah kiri. Monggo. Gimana? Bang Rehan. Ya, Bang Rehan, gimana Bang Rehan? Kalau pendapat saya sih yang pertama dari ini dulu terkait pelarangan study tour. Itu kalau pronya itu sangat bagus karena untuk membantu untuk tidak membebani orang tua yang kurang mampu. Karena saya pernah lihat kontennya Pak Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat, itu banyak laporan-laporan ketika dia menyelusuk ke kampung-kampung terkait anak sekolah ketika disuruh bayar sekitar 2 juta 2.500.000 untuk pergi ke Yogyakarta. Itu pun sangat kayak bagi orang kurang mampu tuh sangat susah banget, kurang mampu kayak susah. Ya, benar susah. Sehingga Deddy Mulyadi akhirnya mengeluarkan program itu melarang siswa dilarang untuk Tur study keluar tour kota, ya keluar tadi. kota. Itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi kecelakaan karena banyak sekolah-sekolah ketika naik bus di tengah perjalanan. Belum lama tuh ada Belum guru mana? Enggak, TK ya? Porjo. Ada berapa guru? 11 perempuan, guru 11 guru siswa. meninggal dunia. Kita doain mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ya, terus. Ya, untuk mengurangi angka kecelakaan. Karena banyak angka kecelakaan itu pasti gara-gara kecelakaan di tengah perjalanan, di bus atau segala macam. Nah, itu mungkin Deddy Mulyadi bisa mengapa melarang study tour tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk barak militer ini sangat bagus banget karena di tengah-tengah Gen Z ini atau lagi sekarang Gen Alpha ini banyak kenakalan melalui handphone, pengaruh dari handphone. Sehingga mengikuti gaya-gaya ngetren, gengsi gitu. Sehingga terjadi timbulnya tawuran, minuman keras dan segala kenakalan. Kalau bahasa anak-anak muda sekarang tuh keren gitu ya. Iya keren. Kalau nggak tawuran lu nggak keren lu. Iya. Jangan temenan sama gue. Ada begitu bahasanya? Ada, enggak ada.
Kalau Ini nggak tawuran bahaya nih. nggak basis gitu. Apa gimana? Kalau nggak tawuran nggak basis gitu. Enggak basis. Tahu udah artinya apa deh bahasa STM ya. Iya. Tuh. Pokoknya itu. Tuh dengerin tuh anak muda kita nih. Kalau enggak tuh enggak basis katanya. Enggak ngaji lu enggak basis. Iya. Gitu baru. Apalagi sekarang biasanya abang abang judi slot sampai anak SMA juga ikut judi Ya slot. ampun, judi slot. Judi slot padahal Bahaya sangat nih ya? ngebahaya banget itu. Nah, jadi ini udah banyak nih apa namanya masukan-masukan dari orang tua kita, guru kita, Bang Rehan tadi juga ya mungkin diwakilin dari teman-teman semuanya. Intinya nih kita minta nih alhamdulillah kepada Bapak Gubernur kita yang sudah membuat program. Kalau menurut saya ya banyak baiknya dah ya, banyak baiknya. Luar biasa lah yang kita nggak pernah pikirkan selama ini ya kan dari kita mungkin dari kita ya kita kenal dunia gitu, dari kenal kita sosmed, ada aturan-aturan yang unik tapi banyak manfaatnya. Bener gak? Ya mungkin kalau ada yang kontra ya itu namanya aturan ya. Gak ada aturan semuanya pro. Bener gak? Aturan dalam syariat aja kan orang banyak yang kagak suka. Bener gak Gur ya? Apalagi ini aturan yang dibuat manusia. Ya mungkin ya pembahasan kita nih berkaitan tentang barak dan juga studi tour. Ya kan yang dibuat program oleh Bapak Gubernur kita nih, mudah-mudahan nih kita doain sehat afiat. Mungkin itu aja ya. Orang tua kita, guru kita ya. Mungkin kita nanti ketemu lagi di apa namanya program atau episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua ya.